3 juta ini sebetulnya uang apa dan uang bagaimana kan gitu. Jadi saat para peserta ini sudah melengkapi kebutuhan dokumen awal, sudah melakukan sudah lolos pre-screening atau seleksi tahap awal, dinyatakan diterima untuk mengikuti pelatihan dan nanti akan lanjutan program penempatan ke Jepang, maka akan diminta uang 3 juta tadi. Uang ini bukan biaya, tapi uang jaminan. Sifatnya uang ini jaminan dan akan dikembalikan saat mereka waktunya keberangkatan ke Jepang. Kenapa ada cerita uang jaminan ini? Intinya untuk agar para kandidat sendiri memiliki rasa kepemilikan terhadap program dan proses yang akan dijalani. Ini usaha saya loh. Ini bukan hadiah dari Binawan, program ini bukan hadiah dari siapa-siapa, tapi ini uang saya 3 juta yang memungkinkan saya untuk bisa ikut di program Binawan. Tapi bisa diyakini 3 juta ini tidak akan mengcover biaya pelatihan maupun penempatan yang sesungguhnya sangat besar. Tapi 3 juta ini merupakan uang jaminan yang akan dikembalikan saat mereka akan berangkat ke Jepang. Artinya uang ini hanya sebagai pengikat ya, bahwa karena kalau misalnya kita lihat sistem diklat yang dilakukan di Binawan itu kan sistemnya sudah sangat berbeda dengan BLK yang pada saat zaman dahulu. Zaman dahulu kita masuk BLK kan seperti masuk penjara yang tidak bisa keluar kemana-mana kan, seperti itu. Kalau kita lihat anak-anak kita, anak-anak saya terutama yang kali ini sedang mengikuti diklat di Binawan, mereka kan dalam tanda petik tidak ada ikatan yang tidak boleh keluar, artinya mereka masih di dalam ruang lingkupnya bebas. Yang itu kalau kemudian ada yang nakal, kalau ada yang tidak baik, ya kabur saja sebetulnya juga nggak ketahuan kan, seperti itu. Mungkin ini menjadi semacam pengikat kalau saya mau melakukan seperti itu, bahwa ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan karena memang ada jaminan yang kita berikan kan, seperti itu. Dan itu sudah pasti dipastikan manakala kemudian anak ini berangkat untuk bekerja ke Jepang, maka dana ini dikembalikan utuh 100% kepada anak tersebut. Anak tersebut atau ya kalau yang bayar orang tuanya ke orang tuanya. Ke orang tuanya ya. Artinya kembali 100% lah, seperti itu nih. Kemudian yang selanjutnya ini saya mewakili unek-unek nih. Unek-unek ini bahasa. Tapi sebentar, tadi saya mau ralat, jangan sampai disalahartikan yang Pak Tolibul bilang anak ini bebas keluar, bukan bebas keluar dari wilayah LPK. Jangan nanti mereka pikir saat selama diklat di sini mereka bebas pulang kampung, mereka bebas jalan-jalan tamasya ke Jakarta kemana-mana. Tidak. Kenapa sengaja dari Binawan ini memberikan fasilitas? Mungkin nanti Pak Tolibul bisa bantu tunjukin videonya atau foto-foto fasilitas LPK kita. Kenapa dibuat senyaman ini? Kenapa dibuat bisa dibilang luas lah? Karena yang tadi Pak Tolibul bilang, tidak mau ada kesan di penjara. Kalau para peserta diklat ini rasa nyaman, rasa tidak dikekang, fokus mereka bisa 100% untuk kegiatan pembelajaran. Dan itu pun yang dari para instruktur kami dan dari Binawan sendiri menyadari saat mereka dicukupi kebutuhannya, diberikan ibaratnya kesejahteraan lah selama diklat ini, performance mereka dalam daya serap, daya tangkap, dan kemampuan untuk mencapai target itu jauh lebih cepat ketimbang yang suasananya. Waduh, ini saya dikurung dalam sekolah suruh baca buku nih. Gitu. Kenapa ini dibikin senyaman itu? Tapi ada batasan bahwa kebebasan itu di dalam ruang lingkup yang kita telah tetapkan dan dalam peraturan yang sudah tata tertib yang ada dalam LPK ini. Tapi bagi keluarga, bagi teman-teman yang ingin ketemu, ya diperbolehkan. Sangat diperbolehkan untuk datang ke sini sekaligus tamasya lihat daerah puncak sini yang
terkenal lah buat orang Jakarta. Iya. Dipersilakan, ada jam kunjungnya, ada hari kunjung. Di sini juga ada penginapan-penginapan, ada villa-villa yang bisa rileks mereka bersama. Menyerahkan anak itu kan butuh kepercayaan. Apalagi kemudian anak ini akan bekerja di tempat yang sangat jauh. Anak kita pergi bekerja di Jakarta saja, kadang-kadang kalau orang daerah mikir nanti kalau sakit bagaimana dan lain sebagainya seperti itu. Ini akan bekerja ke luar negeri, ke Jepang, yang Jepang itu juga letaknya di mana, orang tua kan tidak tahu itu. Nah, titipan ini yang perlu disampaikan dan dibantu informasi barangkali oleh Pak Said. Jaminan apa yang bisa diberikan kalau kemudian saya nih misalnya sebagai orang tua, saya merasa yakin, merasa percaya, saya serahkan anak saya ke Binawan untuk dididik dan dilatih agar bisa bekerja ke Jepang, karena ada jaminan-jaminan yang saya di rumah merasa tenang dan nyaman. Ya, jadi supaya semuanya tenang, baik orang tua, baik peserta sendiri, untuk Binawan sendiri pun tenang. Kita bisa menempatkan orang di sana tanpa insya Allah ada masalah nanti ke depannya. Jadi ini saya ceritakan lapisan-lapisan pengamanan yang yang dilakukan. Dimulai dari Jepangnya sendiri. Kenapa negara Jepang yang kita jadikan sasaran utama? Pilihan ya. Jadikan pilihan. Jepang ini negara yang makmur dan bisa dibilang di dunia itu kalau tidak ranking 1, ranking 2 dari sisi keamanan. Dia negara paling aman di dunia. Ibaratnya bisa saya tinggal uang 50.000 di sini, 2 hari lagi saya balik uangnya masih ada. Malah kalau bisa saya dikejar-kejar, ini uangnya ketinggalan. Seperti itu. Kalau sini 5 menit hilang. Kayaknya nggak nyampe 5 menit lah. Coba taruh di sini. Coba 5 menit kayaknya. Jadi begitu. Kalau dari sisi keamanan, dari Jepang sendiri negaranya memang paling aman. Dari sisi kejujuran, dari sisi tata tertib itu mereka memang sudah terkenal di dunia. Itu dari sisi negaranya sendiri. Dari sisi perlindungan, di sana semua orang yang ditempatkan, orang Indonesia yang bekerja di sana, otomatis ada perlindungan dari perwakilan Indonesia di sana dalam bentuk kedutaan besar, dalam bentuk konsulat jenderal yang ada di beberapa kota di Jepang, kota-kota besar. Itu perlindungan dari negeri kita sendiri. Di samping di sana pastinya ada asuransi. Ada asuransi untuk dia pribadi yang mengcover kesehatan dan sebagainya. Ada asuransi kerja. Kalau sampai mereka Allah ya'fat ada kecelakaan saat kerja, mereka ada cedera, ini pasti ditanggung oleh perusahaan. Jadi dari perusahaan memberikan asuransi, pribadi pun asuransi. Yang saya dengar ceritanya sepatunya hilang aja di cover asuransi gitu. Tapi saya belum coba sih itu. Yang berikutnya dari Binawan sendiri, itu tadi udah berapa lapis? 4. Ada dari pemerintah, dari pemerintah Indonesia juga pasti melindungi warganya. Dari sisi asuransi baik pribadi dan perusahaan. Dari sisi Binawan sendiri, bagaimana Binawan melindungi? Binawan memiliki kantor perwakilan di Jepang. Di Jepangnya? Di Jepang. Diwakili oleh seorang warga Jepang di sana, dan dialah yang menjadi bisa dibilang pusat aduan, pusat konseling, dan dia yang nanti akan periodik keliling terus visitasi ke lokasi-lokasi kerja siswa-siswa kita untuk memastikan semuanya aman, insya Allah aman, nyaman. Mereka juga nyaman. Dari sisi pesertanya, dari sisi pekerjanya, dan dari sisi perusahaannya. Kalau sampai ada masalah pasti mereka akan bantu cari solusinya. Begitu. Artinya kalau misalnya kita melihat jaminan keamanan selain tadi yang disampaikan, terutama yang menjadi pemikiran adalah karena orang daerah itu pemikirannya
anak saya itu nanti kosnya di mana, kerjanya di mana, ada perjalanan yang dari tempat kos sampai tempat kerja, yang di jalan mungkin ketemu orang yang dalam tanda petik mau berbuat jahat dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya sistem yang bekerja di Binawan untuk pekerjaan di Jepang itu bagaimana anak ini untuk tempat tinggal dan sarana transportasinya untuk bekerja. Ya, baik. Jadi mungkin ini satu poin penciri Binawan lagi. Gitu. Bukan hanya Jepang, untuk negara manapun. Bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mencari pekerja dari Indonesia melalui Binawan, itu kalau tadi saya cerita bagi para peserta ada proses seleksi, perusahaan yang mencari pekerja pun ada proses seleksinya. Jadi mereka harus bisa membuktikan ke pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di sana dan membuktikan ke Binawan bahwa kondisi kerjanya aman, disediakan tempat tinggal yang lokasinya dekat dengan tempat kerja. Jadi apakah bisa dari asramanya ke tempat kerja jalan kaki atau sementok-mentoknya naik sepeda, seperti itu gitu. Di samping kepastian gajinya, bahwa perusahaan ini perusahaan yang bonafide terpercaya di negara Jepang, macam-macam lah kita proses seleksi untuk perusahaan itu, balik untuk menjamin keamanan dan jaminan penempatan kerja mereka di sana. Artinya jarak tempat tinggal dengan lokasi pekerjaan itu berada di dalam satu lingkup yang betul. Itu kalau kemudian ditempuh dengan jalan kaki pun juga bisa, sejauh-jauhnya paling juga pakai sepeda pun, karena memang masih berada di dalam komplek misalnya seperti itu. Betul. Oke. Terakhir nih. Orang pergi ke luar negeri, orang bekerja ke luar negeri. Kalau penghasilannya tidak jauh berbeda dengan di dalam negeri, tentunya orang akan lebih nyaman lah bekerja di dalam negeri, dekat dengan keluarga, berada di dalam sosial lingkungan budayanya sendiri. Nah, sebetulnya orang mengejar bekerja ke luar negeri dengan beberapa tahapan, ada diklat, ada harus latihan bahasa Jepang seperti itu. Berapa sih sebetulnya yang bisa mereka dapatkan kalau mereka, anak-anak saya nih lulusan SMK bekerja ke Jepang sebagai perawat lansia 20 sampai 24 juta itu gaji kotor. Gaji kotor. Yang bisa diterima sebesar itu. Jadi kalau mau dibandingin sama mungkin standar gaji di sini cukup jauh. Tapi dari 20 sampai 24 itu harus kita perhitungkan biaya kehidupan di sana. Karena tidak bisa dipungkiri, tentunya negara maju, biaya kehidupannya mungkin tidak semurah dan senyaman di Indonesia gitu ya biayanya. Diperkirakan biaya hidup itu untuk 1 bulan di sana di kisaran 5 sampai 6 juta. Sebenarnya balik lagi ke kandidatnya. Pintar-pintar hematnya lah. Betul. Kalau untuk masak ya masak sendiri gitu. Untuk kalau tempat kerjaannya depan mata ya jalan aja, jangan naik bus gitu ya. Untuk menghemat biaya. Tapi itu di kisaran 5 sampai 6 juta. Jadi idealnya mereka itu bisa menabung sampai dengan 15 juta sebulan. Tabungannya. 15 juta itu bersih dia sudah terima. Bersih sudah diterima. Artinya sudah kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah sudah terpenuhi. Artinya kalau bahasa mudahnya dengan gaji mau 24 kayak mau 30 kayak misalnya seperti itu, masih bisa mengumpulkan setiap bulan itu 15 juta. Artinya ya kalau saya mau mengirimkan ke orang tua bisa 15 juta itu, atau minimalnya 10 juta, 5 juta buat pegangan kan seperti itu. Angka yang cukup fantastis. Nah, untuk mereka sebetulnya bekerja di Jepang berapa lama sih mereka harus kontrak kerja? Minimal kontrak yang disyaratkan oleh banyak dari pemberi pekerja di sana 3 tahun. 3 tahun. Kontrak minimal 3 tahun bekerja di sana. Setelah itu
mereka akan pulang ke Indonesia. Gitu. Artinya memang kontrak termasuk yang melalui Binawan itu kalau untuk mereka bekerja kontraknya adalah di angka 3 tahun. Betul. Ya 3 tahun itu jadi belajar menghitung nih uang. Kalau setiap bulan mereka bisa kirimkan 10 juta saja ke orang tua, artinya ada 360 juta. Uang semua itu ya. Uang semua. Tidak campur daun itu ya. Angka yang cukup fantastis 360 juta. Kalau itu kita berkarir di Indonesia, mungkin kita tidak akan mendapatkan angka yang sebegitu besar. Karena mungkin 360 juta itu saya bisa menghajikan orang tua saya bisa beli tanah, saya bisa renovasi rumah untuk orang tua saya masih punya anggaran mungkin untuk membantu adik-adik saya, termasuk juga untuk mempersiapkan masa depan saya kalau kemudian saya harus kuliah. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi nampaknya sebetulnya ini memang harus ada semacam pendidikan ya, penjelasan kepada orang tua terutama bahwa tidak seseram apa yang dibayangkan kalau kemudian anak kita bekerja ke luar negeri. Karena sebetulnya di luar negeri, terutama di Jepang itu justru jaminan keamanannya mungkin lebih bagus dibanding negara-negara lain. Salah satunya adalah di negara sendiri. Tidak terasa ini sudah mau 1 jam kita berbincang-bincang. Saya yakin kalau masih dikasih kesempatan bisa masih banyak lagi. Tapi kita sudah mulai saja jam 23, jam 24 seperti apa ya? Belum cukup mengupas itu. Tapi saya pikir ini merupakan sebuah modal dasar bahwa informasi ini didapatkan langsung dari pemilik PT Binawan. Insya Allah kredibel kan. Kalau saya bercerita mungkin itu bahasa Jawanya adol jerek ulak dea kan seperti itu. Tapi karena ini dari pemiliknya langsung, insya Allah kredibel dan R1. Artinya kepercayaannya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih sekali Pak Said bincang-bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, orang tua wali yang sedang menitipkan putra-putrinya mengikuti pendidikan di SMK Kesehatan, dimanapun itu berada. Tidak usah takut karena kita sudah jembatani dengan PT Binawan yang sudah mempersiapkan anak-anak kita dari proses awal sampai kemudian nanti akhirnya, dan insya Allah aman untuk kegiatan itu, mendapatkan hasil yang banyak, insya Allah barokah. Dan ini adalah sebuah peluang yang sangat besar, apalagi di masa pandemi ini, di mana ruang lingkup pekerjaan di tanah air juga sedang lesu, dan ini adalah peluang kerja yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Said. Sukses buat PT Binawan, sukses juga buat anak-anak kita yang saya yakin dan percaya setelah mendapat informasi ini langsung dari Pak Said akan berbondong-bondong memanfaatkan peluang kerja untuk ke Jepang. Terima kasih, selamat malam untuk semuanya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Walakuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.